Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Safira Maharani Putri dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan, mahasiswi tingkat 1 semester 1 Politeknik Kesehatan Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sel-sel darah. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah, di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripotent menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah. Sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Sel-sel darah dalam tubuh manusia berkembang dari sel embrionik yang disebut hematofisik stem cell. HSC adalah sel-sel heterogen yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai sel darah. Misalnya sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Perkembangan HSC menjadi sel-sel darah dikontrol oleh sejumlah zat pengontrol seperti hematofisik growth factor dan beberapa jenis sitokinin. Singkatnya, definisi hematofisis adalah proses diferensiasi sel punca hematopoietik menjadi berbagai jenis komponen seluler darah. Proses ini dikontrol oleh berbagai zat pengontrol, khususnya hematopoietic growth factor. Fase-fase berdiferensiasinya HCS menjadi sel darah disebut hematofisis dari gambar 1. Dapat dilihat bahwa HPC berkembang menjadi sel-sel darah fungsional melalui beberapa tahap. Tahapan perkembangan sel darah tersebut antara lain: yang pertama, mesoblastik. Fase yang terjadi saat embrio berumur 2-10 minggu. Terjadi di dalam yolk sac yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB Portland. Yang kedua, hepatik. Fase yang dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati, sedangkan pada limpa terjadi pada umur 12 minggu, dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Pada fase ini, HB mulai dihasilkan pada sel darah merah. Yang ketiga, miloid. Dimulai pada usia kehamilan 20 minggu, terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematofisis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HBA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfonodi, terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T. Pada individu dewasa, sel-sel HCS bersumber dari sumsum tulang, baik sumsum tulang belakang dan sumsum tulang besar lain seperti tulang femur, pelvik, maupun sternum. Sedangkan pada embrio yang mengalami perkembangan, HSC bersumber dari suatu agregat sel darah yang disebut blood island. Dan pada perkembangan selanjutnya, sel-sel darah akan dibentuk di limpa, hati, dan nodus limpatik. Setelah sumsum tulang terbentuk, jaringan tersebut menghandle produksi darah. Namun, pematangan dan aktivasi sel-sel darah terjadi di nodus limfatik. Manusia memiliki lokasi diferensiasi sel darah berbeda. Pada juvenile, sel darah dihasilkan dan berkembang di tulang panjang seperti tibia dan femur. Sedangkan pada individu dewasa terletak pada pelvic, sternum, kranium, dan tulang belakang. Secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit atau platelet, keping darah.
Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah. Dibandingkan kedua komposisi darah lainnya yaitu leukosit dan trombosit. Warna darah yang merah pekat salah satunya disebabkan oleh keberadaan hemoglobin, protein yang bertugas mengikat oksigen dalam darah. Selain hemoglobin, di dalam sel darah merah juga terdapat hematokrit. Hematokrit adalah volume sel darah merah dibandingkan dengan volume darah total, atau sel darah merah dan plasma. Selain memberikan warna merah yang khas, hemoglobin juga bertugas dalam membantu eritrosit membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Presentasi volume darah keseluruhan yang terdiri dari sel-sel darah merah disebut hematokrit. 2. Sel darah putih atau leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Yang ketiga, trombosit atau keping darah. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah. Trombosit sebenarnya bukan sel. Trombosit atau kadang disebut juga keping darah adalah sebuah fragmen sel berukuran kecil. Komponen darah yang satu ini juga disebut sebagai keping darah. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembentukan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan perdarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area terluka. 4 adalah plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Darah di dalam tubuh masing-masing orang, sekitar 55-60% adalah plasma darah. Plasma darah sendiri tersusun dari air kurang lebih 92% dan 8%-nya sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino atau protein, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang bantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernafasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrisi dari ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 mili per kilogram per berat badan per menit atau sekitar 500 mili per menit. Melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh, masuk ke atrium kanan di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen ovale ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta. Darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior.
kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan vertikel kanan menuju ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri ilaka interna, dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen ovale dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Sirkulasi darah janin selama dalam kandungan tidak sama dengan sirkulasi darah setelah lahir atau pada orang dewasa. Karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantaraan plasenta. Plasenta merupakan jaringan dinding rahim dengan jonjot-jonjot yang mengandung banyak pembuluh darah. Merupakan tempat pertukaran zat di mana zat yang diperlukan diambil dari darah ibu dan yang tidak berguna dikeluarkan. Plasenta terbentuk pada minggu ke-8 kehamilan dan merupakan bagian konsepsi yang menempel pada endometrium uterus serta terikat kuat sampai bayi lahir. Sistem sirkulasi darah janin meliputi vena umbilicalis, ductus venosus aranti, foramen ovale, ductus arteriosus botali, dan arteri umbilicalis. Vena umbilicalis yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari plasenta ke peredaran darah janin. Darah yang dibawanya banyak mengandung nutrisi dan oksigen. Ductus venosus aranti, pembuluh darah yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior. Foramen ovale yaitu suatu lubang antara atrium kanan dan kiri. Lubang ini akan tertutup setelah janin lahir. Ductus arteriosus botali yaitu pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Sedangkan arteri umbilicalis yaitu pembuluh darah yang membawa darah janin ke plasenta. Kedua arteri dan vena umbilicalis terbungkus dalam suatu saluran yang disebut ductus umbilicalis atau tali pusat. Pada janin sirkulasi darah dengan oksigen relatif yang cukup mengalir dari plasenta melalui vena umbilicalis. Separuh jumlah darah ini mengalir ke hati dan melalui vena hepatica ke vena cava inferior, sedangkan sisanya melalui ductus venosus langsung ke vena cava inferior yang juga menerima darah dari tubuh bagian bawah. Sebagian besar darah dari vena cava inferior mengalir ke dalam atrium kiri melalui foramen ovale. Selanjutnya ke ventrikel kiri yang kemudian dipompa memasuki aorta ascendens dan sirkulasi koroner. Dengan demikian, sirkulasi otak dan sirkulasi koroner mendapat darah dengan PO2 yang cukup. Sebagian kecil darah dari vena cava inferior memasuki ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Darah yang kembali dari leher dan kepala janin mengandung O2 sangat rendah, memasuki atrium kanan melalui vena cava superior dan bergabung dengan darah dari sinus coronarius menuju ventrikel kanan, selanjutnya ke arteri pulmonalis. Pada janin hanya 15% darah dari ventrikel kanan yang memasuki paru-paru. Selebihnya melewati ductus arteri menuju aorta descendens. Bercampur dengan darah dari aorta ascendens, darah dengan kandungan oksigen yang rendah ini akan mengalir ke organ-organ tubuh, sesuai dengan tahanan vaskular masing-masing, dan juga ke plasenta melalui arteri umbilicalis yang keluar dari arteri ilaica interna. Peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sirkulasi sistematik. Sirkulasi sistematik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh.
Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis serta ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu. Kondisi ini lama-lama bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung.